Begitu banyak dari kita yang berusaha keras untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi lebih dari apa yang kita lihat dalam diri kita sendiri. Dalam proses ini seringkali kita merasa tertahan, terhambat oleh kekurangan dan keterbatasan yang seakan menghalangi jalan menuju kesempurnaan. Tapi bagaimana jika keterbatasan ini justru adalah pintu menuju kebesaran diri kita yang sejati? Bagaimana jika kebesaran itu bukan terletak pada menaklukkan semua hal, melainkan dalam keberanian kita untuk menerima bahwa diri kita ini terbatas, manusiawi namun penuh dengan potensi. Menerima keterbatasan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebesaran yang mendalam. Rasakan setiap kali kita merasa mampu atau tidak mampu menyelesaikan sesuatu hal sendiri, kita diberi kesempatan untuk menerima kehadiran orang lain dalam hidup kita, untuk belajar saling menguatkan. Setiap kali kita menyadari diri kita lelah, tubuh kita berbisik lembut bahwa kita perlu istirahat, bukan untuk sekedar tidur, tetapi juga waktu untuk berhenti, untuk mengisi jiwa dan memperhatikan diri kita yang sesungguhnya. Melalui setiap keterbatasan, kita diundang untuk semakin dekat pada kebenaran diri yang sesungguhnya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, di setiap pagi ketika kita bangun, kita mungkin merasa seolah seluruh tugas dan tanggung jawab menanti untuk kita kerjakan. Namun ada saatnya di mana kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya. Mungkin kita merasa lelah atau tidak fokus, dan saat itu kita memilih untuk melakukan satu atau dua hal yang paling esensial. Di sini kita belajar untuk memilah yang penting dari yang tidak, dan belajar mengasihi diri dengan tidak memaksakan segala sesuatu. Inilah bentuk kebesaran, keberanian untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar bermakna dan membebaskan diri dari tuntutan berlebihan. Di tempat kerja atau dimanapun, mungkin kita sering merasa harus menunjukkan performa sempurna ketika menghadapi situasi yang membutuhkan lebih dari kemampuan kita. Misalnya dalam menghadapi pekerjaan besar, daripada merasa gagal karena tidak bisa mengerjakan sendiri, kita menerima bahwa kita bisa meminta bantuan orang lain. Ada kekuatan dalam kebersamaan ini, kekuatan untuk menerima bahwa kita tidak sempurna, dan bahwa orang lain hadir untuk melengkapi apa yang kurang. Di penghujung hari, setelah semua rutinitas jalan, kita mungkin ingin terus berusaha melakukan lebih banyak lagi. Namun ada juga kekuatan dalam mengetahui kapan kita harus berhenti, kapan tubuh dan pikiran kita memerlukan waktu untuk pulih. Memilih untuk mengistirahatkan diri bukan hanya untuk mengisi energi, tetapi untuk memberi kesempatan bagi jiwa kita untuk hadir dan mendengarkan suara hati yang seringkali terabaikan dalam kesibukan kita.
Kita tarik nafas dalam dan biarkan keheningan mengisi ruang di antara pikiran-pikiran kita. Renungkanlah, apakah kekuatan kita benar-benar terletak pada kesempurnaan, atau justru dalam perjalanan kita mengakui dan memeluk ketidaksempurnaan? Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, kita diingatkan akan keterbatasan alami tubuh ini, bahwa dalam setiap puncak ada lembah, dan dalam setiap kelemahan ada pelajaran yang menuntun kita kembali pada yang esensi. Jika kita melihat alam, kita melihat ritme keterbatasan ini dalam segala hal. Pohon-pohon yang menjulang tidak terus-menerus bertumbuh ke langit. Ada saat-saat mereka harus berhenti, dan pada saatnya bersamaan akar mereka mendalam ke dalam tanah, mencari dukungan yang tidak terlihat di permukaan. Sama halnya dengan kita, saat kita mengenali dan menerima keterbatasan diri, kita sedang memberi ruang bagi akar kebijaksanaan untuk masuk lebih dalam. Kebesaran yang sejati tidak lahir dari berusaha melampaui setiap batasan, melainkan dari kerendahan hati untuk memahami bahwa batasan adalah bagian dari pengalaman hidup yang seutuhnya. Menerima keterbatasan adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa hidup kita terjalin dengan sesuatu yang lebih besar. Kita ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Setiap keterbatasan yang kita temui adalah sebuah undangan untuk berhubungan lebih dalam dengan diri kita yang sesungguhnya, dengan orang lain, dan dengan kekuatan yang melampaui diri kita. Dalam setiap kekurangan, kita diberi kesempatan untuk meminta bantuan, untuk menunjukkan kerentanan, untuk belajar dari sekitar kita. Bukankah ini adalah kekuatan sesungguhnya yang sering kita lupakan? Kekuatan untuk menyadari bahwa kita terhubung dan saling membutuhkan. Mari kita renungkan lebih dalam. Mungkin semua ini kita menganggap bahwa untuk menjadi kuat, kita harus terus bergerak maju, terus berprestasi, dan terus menaklukkan. Namun, dalam kesempatan hening saat ini, mari tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita merasa damai dalam pencapaian itu, atau apakah kita terus-menerus merasa harus membuktikan diri? Jika ketenangan sulit ditemukan, bisa jadi karena kita terus melawan batasan diri. Alih-alih belajar hidup berdampingan dengannya. Di dalam setiap jiwa yang merenung dan menerima keterbatasan, ada sebuah kekuatan halus tapi abadi. Kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan luar, melainkan berasal dari keheningan dan kedalaman batin. Saat kita menerima diri apa adanya, kita memberi diri kita hadiah terbesar. Kebebasan dari tuntutan menjadi sempurna. Di sana, di dalam ruang penerimaan itu, kita menemukan kebesaran yang melampaui ukuran pencapaian duniawi. Kini bayangkan sebuah hidup di mana kita tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, tetapi merayakan keunikan dari perjalanan yang telah kita lalui. Setiap luka dan keterbatasan yang kita alami adalah tanda bahwa kita hidup dengan penuh,
bahwa kita adalah manusia yang sedang bertumbuh, dan dalam kerentanan itu kita belajar bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima, saling menguatkan dan saling menginspirasi. Ketika kita mengakhiri refleksi saat ini, mari biarkan rasa syukur mengisi hati kita. Bersyukur untuk setiap keterbatasan yang membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan mengajarkan kita untuk hidup dalam keheningan dan penerimaan. Bersyukur dalam keterbatasan kita menemukan kekuatan yang abadi, kekuatan yang tidak diukur oleh kesempurnaan, tetapi oleh kedalaman cinta yang kita rasakan pada diri sendiri dan pada kehidupan itu sendiri. Dan akhirnya, mari kita ingat bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah tentang kehadiran sepenuhnya, kehadiran penuh menyadari akan keterbatasan dan kerentanan, penuh dengan penerimaan dan penuh dengan cinta. Di dalam keterbatasan itulah kita menemukan jalan. Di jalan itulah kita menemukan jalan pulang untuk mendapati kebesaran diri yang sesungguhnya. Terima kasih.